Saya jujur saja agak bingung dengan UGM itu. Apa yang terjadi dengan UGM ya? Karena berarti 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Yang mereka itu kan rupanya membuat podcast gitu ya. UGM menjawab. Ada yang penjelasan dari rektornya Ibu Profesor Ova Emilia, dan kemudian juga ada semacam kayak talk show-nya itu ada wakil rektor, ada dekan Fakultas Kehutanan gitu menjelaskan soal ijazah Pak Jokowi. Dan jujur saja ketika saya baca, saya menyimak gitu ya detail itu mendua. Di satu sisi dia ingin satu di sisi bersih, mereka menyatakan tapi tetap membela Pak Jokowi, tetapi mereka bersih. Tapi di satu sisi bahwa mereka sebenarnya nggak ada tanggung jawab kami ijazah itu setelah kami keluarkan. Itu kan kira-kira begitu ya kalau kita baca secara umum kesimpulannya gitu. Runut tapi begitu sampai ujung maksudnya apa ya ini ya, soal dia menyatakan bahwa ya setelah ini kan ijazah itu jadi tanggung jawab penggunaannya dan sebagainya, karena kami cuma menyimpan kopinya yang aslinya itu ada di pemiliknya. Dan kemudian soal muncul di media sosial dan sebagainya juga bukan tanggung jawab kami. Memang iya bukan tanggung jawab UGM, dan kenapa UGM masih terus seperti itu gitu. Saya cerita seperti ini karena ada rentetan lain yang kemudian saya jadi berpikir ada apa ya dengan UGM gitu. Iya, sekarang sedang ramai ya Mas Irsu, jawaban atau pernyataan dari Rektor UGM Profesor Ova Emilia tersebut, yang dimana di kanal resmi Universitas Gadjah Mada dia selain menyampaikan pernyataan juga ada podcastnya ya, seperti disebut tadi podcast dari Profesor Ova Emilia dan juga dari Dekan Fakultas Kehutanan, yaitu Pak pembantu rektornya Ibu siapa, Ibu Binur atau siapa namanya itu, pembantu rektornya ada juga pas itu kan ya. Iya. Kalau kita nggak bisa Bu Rektor menyampaikan data-data yang orang tuh minta gitu, terus gimana kita bisa tahu atau bisa menjamin atau meyakinkan orang bahwa ini memang benar-benar yang kita omongkan ini benar gitu? Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan, kami punya bukti, dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi saya kira mesti kita bagi lah, kita bagi bahwa jangan merancukan gitu ya antara pertanyaan tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi Bu, hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Jadi, saya tanya misalnya Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda, dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya Bu? Yang bersangkutan dong, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke? Tidak. Karena berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Baik Bu Rektor, ini saya kira clear ya. Tapi lagi-lagi Bu, yang sering digunakan orang untuk diskusi itu kan apa yang beredar di media sosial. Saya ke Bu R sekarang. File atau gambar yang beredar di media sosial itu asli apa enggak Bu? Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak melakukan verifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Yang kami percayai adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Akan ditanya lagi ya jawaban kami sama. Karena dasar dari kami datanya sama. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau ijazah yang beredar sekarang ini atau palsu itu bukan, kami tidak punya wewenang dan kami tidak punya dasar untuk menilai itu. Yang bisa kami jadikan dasar adalah hanya yang ada pada kami, yaitu salinan ijazah yang sejak pertama kali diberikan atau ada di Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Bu Oning. Ini terakhir Bu. Jika ada seorang alumni UGM siapapun itu yang terbukti memang memalsukan atau mengubah atau membuat dokumen berbeda dari yang diberikan oleh UGM, apa sikap UGM?
Iya, itu suatu tindakan kriminal ya, yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi saya kira tentunya sanksi hukum perlu dikenakan kepada yang bersangkutan, karena itu termasuk tindakan kriminal atau melawan hukum. Dan itu berlaku untuk semua alumni. Dan ya saya rasa sih sebetulnya Mas Herssu, kalau seandainya Pak Jokowi masih menjabat ya, ini pertama, kalau Pak Jokowi masih menjabat mungkin akan selesai di pernyataan itu tadi, yang bahwa UGM begitu memiliki dokumentasi dan menyatakan bahwa mereka mengeluarkan ijazah, dokumentasinya itu lengkap, yaitu dari sejak penerimaan Jokowi sampai dengan masa pendidikan, kemudian sampai kemudian dia mencapai sarjana muda, pendidikan sarjana dan KKN-nya sampai dengan kelulusannya, memberikan lulus pada tanggal 5 November 2005 dan kemudian wisudanya tanggal 18 kalau tidak salah November 2005 dan memberikan ijazah yang menurut UGM itu adalah ijazah karena Jokowi berhasil lulus. Nah, cukup sampai di situ mungkin kalau Pak Jokowi masih menjabat, tapi karena sekarang sudah tidak pada posisi presiden lagi, sehingga berani juga dia membuat pernyataan bahwa sesudah itu maka semua ijazah baik Jokowi maupun alumni yang lainnya itu digunakan untuk apa? Itu adalah tanggung jawab masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab dari UGM lagi. Nah, ini yang kemudian ini berarti ada titik nih di sini, ada begitu. Ya, dan kemudian juga soal nilai, gitu kan, yang dia menyatakan bahwa ini nilainya di atas itu. Tapi padahal kan kalau kita jelas waktu itu yang nilai itu kan munculnya bukan dari mana-mana, tapi dari Bareskrim pada waktu transkrip nilainya dipaparkan itu. Angkanya itu nggak masuk akal gitu. Ya gitu. Itu jadi kenapa saya jadi Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman yang saat-saat ini masih heboh-hebohnya di media sosial adalah soal ijazah ya Pak Jokowi yang diduga adalah ya palsu, teman-teman. Yang dimana saat-saat ini teman-teman ya banyak juga di kalangan masyarakat Indonesia ya ingin tahu ya tentang asli ya dari ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Tetapi apa pernyataan teman-teman yang disampaikan oleh seorang guru UGM yang seorang juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ya itu memiliki ijazahnya adalah palsu. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman banyak sekali yang sangat-sangat gelisah dan juga bertanya-tanya ya kok bisa seperti ini. Nah, suatu kali juga teman-teman yang hari-hari yang sudah berlalu ya pernah juga Rifa dan juga Roy Suryo teman-teman ya meminta untuk membuktikan atau publikasikan ijazah Pak Jokowi yang asli yang mana. Nah, tentu juga dalam hal ini pernah disampaikan oleh seorang Ibu Megawati ya soal ijazah Pak Jokowi ini adalah kalau memang asli ya tinggal dikasih tunjuk saja ya, itu kan selesai, kelar semua masalahnya teman-teman, tidak ada lagi yang dibahas. Karena kenapa? Sudah dibuktikan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ya, sekarang sudah banyak orang-orang yang sangat-sangat bertanya-tanya karena kenapa hal itu tidak terjadi. Ya, teman-teman, kalau kita melihat juga bagaimana si Filister ya selama beberapa hari dan banyak juga kawan-kawannya yang lain untuk membela ya ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman banyak sekali ya tanggapan-tanggapan masyarakat Indonesia bagaimana ya dugaan ya palsu Bapak Jokowi ini, teman-teman. Ya, kalau kita membaca di sini disampaikan bahwa 1.000.000% gak percaya kalau belum ijazahnya Mulyono ditunjukkan ke publik. Nah, teman-teman, kita tuh tidak bisa ya meyakinkan sesuatu hal kalau memang tidak ada buktinya, teman-teman. Ya, tentu kalau kita melihat dalam hal ini ya, jadi kita tidak bisa ya mempercayai 100% ya hal itu bisa benar kalau tidak ada buktinya ya. Nah, yang menjadi suatu pertanyaan dalam hal ini teman-teman, ya kenapa saat diminta untuk dipublikasikan di media sosial, kenapa tidak langsung dilaksanakan? Kenapa harus menunda-nunda waktu? Kenapa nggak jadi? Nah, inilah yang membuat masyarakat makin gelisah dan bertanya-tanya, teman-teman.
dan masalahnya juga semakin hari semakin bertambah, dan sampai saat ini juga masalah itu masih juga belum kelar teman-teman. Ya banyak ya masalah-masalah yang timbul ya dari kalangan-kalangan kampus Pak Jokowi, ada juga hal-hal dari masyarakat dan sebagainya teman-teman. Nah ini menjadi makin hari makin besar masalahnya teman-teman. Tetapi kalau memang sudah ditunjuk ya dikasih lihat di publik, maka ya semua masalahnya sangat sudah jelas dan selesai teman-teman. Tidak ada lagi keberatan, tidak ada lagi yang berkuar-kuar ya di luar sana. Tetapi ini yang membuat juga masalah teman-teman ya, kenapa juga tidak diperlihatkan. Nah di sini dikatakan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri ya. Jadi teman-teman, kalau memang ada sesuatu hal yang disembunyikan secara ditutup bungkus, maka itu pasti akan ya terlihat suatu saat teman-teman. Nah mana tahu nanti ini membuktikan bahwa seorang guru dari UGM ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu juga memang palsu teman-teman. Nah dikatakan bahwa di sini ya rakyat dan cerdas. Kalau memang omong-omong untuk apa kalau kita menunjukkan bukti ijazah Jokowi kepada publik. Nah artinya teman-teman bahwa masyarakat itu mengharapkan ya supaya ya ijazah Pak Jokowi itu dikasih tunjuk ke publik teman-teman, supaya transparan, jelas, dan tidak ada lagi masalah-masalah teman-teman ya. Tetapi menjadi pertanyaannya, kenapa tidak dikasih tunjuk teman-teman. Nah dikatakan mengerikan ya semua, semoga Prabowo berani membersihkan ya. Dikatakan lagi teman-teman di sini bahwa ya mau UGM ya bagaimanapun selama ijazahnya nggak ditunjukkan sama aja bohong. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau memang tidak dikasih tunjuk ya mana tahu orang-orang bisa percaya 100%, tentu tidak teman-teman ya. Dikatakan bahwa Roy Suryo ya dan juga CS disuruh ya untuk membuktikan ijazah Jokowi asli ya diberikan ijazahnya. Orang yang menggugat disuruh membuktikan, lalu polisi gunanya apa? Nah dikatakan lagi bahwa menjadi pintar atau menjadi pejabat tidak cukup ya untuk takut dengan siksa akhirat. Uangnya banyak disertai ancaman dibunuh akan merubah pendirian siapapun kecuali mereka yang berdakwah kepada Allah ya. Siapa yang pembohong, mereka seenaknya memfitnah ya, berani menggunakan gelar doktor S3 padahal ijazah doktor Rinso di Universitas Jepang palsu. Ya, dikatakan teman-teman banyak sekali dikait-kaitkan di dalam, tetapi ijazah palsu orang pertama kali yang bertanggung jawab adalah Pratikno dan Rektor UGM pada periode Jokowi menjabat. Teman-teman dalam hal ini ya membuat suatu hal yang memang sesuatu hal yang membuat masalah teman-teman dalam hal ini ya. Kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana teman-teman yang sampai saat-saat ini banyak sekali ya yang dikait-kaitkan kepada Pak Jokowi ini teman-teman, tentu ya bagaimana ya membuktikan hal ini, harus ya reaksi dari Pak Jokowi tersebut teman-teman ya, supaya ada buktinya ya, dan juga tidak lagi orang-orang di luar sana yang menduga-duga teman-teman. Kalau ada bukti ya langsung diperlihatkan ya teman-teman ya. Dalam hal